Video kali ini kita akan bahas latihan soal gaya dan gerak bagian 2. Soal yang pertama, sebuah pohon kelapa tiba-tiba salah satu buah kelapanya jatuh. Jika buah kelapa awalnya masih di pohon, kemudian jatuh, pada saat detik kelima, kecepatannya 50 meter per detik. Hitung berapa pertambahan kecepatannya atau percepatannya. Dari soal diketahui bahwa kelapa kecepatan awalnya 0 karena dari keadaan diam, V0-nya 0. Kemudian dalam waktu 5 detik kecepatannya 50, maka T sama dengan 5 second dan kecepatan akhirnya 50 meter per detik. Yang ditanyakan adalah A atau percepatannya. Maka rumusnya A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktunya. 50 dikurangi 0 dibagi 5. Jawabannya 10 meter per detik. Jadi pertambahan kecepatannya 10 meter per detik setiap detik. Jadi setiap detik mengalami pertambahan kecepatan sebesar 10 meter per detik. Oke, untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang kedua adalah Rani mengendarai sepeda motor. Mula-mula kecepatannya 5 meter per detik. Kemudian dipercepat secara beraturan selama 10 detik hingga kecepatannya menjadi 25 meter per detik. Tentukan percepatan Rani. Kecepatan awalnya V0-nya adalah 5 meter per detik. Kemudian selama 10 detik kecepatannya menjadi 25 meter per detik. Itu adalah T-nya 10 detik, kecepatan akhirnya 25 meter per detik. Maka percepatannya adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu tempuhnya. Maka 25 dikurangi 5 dibagi 10, jawabannya 2 meter per detik kuadrat. Untuk soal selanjutnya, perhatikan grafik berikut. Tentukan gerak dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Untuk jenis gerak dari A ke B itu grafiknya ke atas. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Yang sumbu Y adalah V kecepatan, sedangkan sumbu X itu adalah T waktu tempuh. Maka dari A ke B, karena grafiknya menunjukkan kenaikan ke atas, maka dia adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat, GLBB dipercepat. Sedangkan B ke C itu garisnya lurus horizontal di 20, maka kecepatannya tetap dari B ke C 20 dari detik ke-5 sampai detik ke-10, maka dia adalah gerak lurus beraturan. Sedangkan C ke D itu menunjukkan garis yang menurun, maka kecepatannya berkurang dari detik ke-10 sampai ke 13, maka itu adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat, GLBB diperlambat. Kemudian bagaimana percepatan dari A ke B dan dari C ke D? Untuk percepatan dari A ke B, kita lihat di sini, kecepatan awalnya dia dari keadaan diam, dari 0. Dan selama 5 detik, kecepatannya menjadi 20 meter per detik. Maka A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Kecepatan akhirnya 20 dan kecepatan awalnya 0 dibagi waktunya 5. Jadi jawabannya 4 meter per detik kuadrat. Kemudian bagaimana dengan C ke D? Di situ karena turun dia perlambatan, maka perlambatannya juga lambangnya sama. A sama dengan VT min V0 dibagi T. C ke D itu kecepatan awalnya adalah 20 di titik C, sedangkan kecepatan akhirnya itu di titik D, 0. Dari detik 10 sampai ke detik ke-13
itu adalah 3 detik. Jadi A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T sama dengan kecepatan akhirnya 0 dikurangi kecepatan awalnya 20 dibagi 3 detik. 13 dikurangi 10. Maka jawabannya min 6,67 meter per second kuadrat. Tanda minus itu menunjukkan bahwa gerak ini adalah diperlambat. Oke, soal selanjutnya, apa yang menyebabkan benda bergerak? Ya, yang menyebabkan benda bergerak itu adanya gaya luar yang bekerja pada suatu benda. Nah, sebutkan akibat yang ditimbulkan dari gaya yang bekerja pada suatu benda. Apa yang terjadi, akibatnya apa jika suatu benda ada gaya yang bekerja? Yang pertama adalah mengubah bentuk benda, ya. Bendanya jadi berubah. Misalnya tanah liat tanah liat ditumbuk, maka dia akan berubah bentuk. Menggerakkan benda diam, berarti dari diam diberi dorong, maka dia akan bergerak, berarti menggerakkan benda diam. Membuat benda bergerak menjadi diam, jadi misalnya demikian gerak suatu benda, maka dia menjadi diam. Kemudian merubah kecepatan gerak benda dan merubah arah gerak benda. Selanjutnya, apa itu gaya? Lalu apa itu gaya ya? Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah, bisa berupa dorongan maupun tarikan juga. Selanjutnya, satuan dari gaya adalah Newton. Ya, satuannya adalah Newton. Bisa dituliskan dengan huruf N besar. Ya, diambil dari nama Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan ilmuwan besar, atau Din. Ya, D-Y-N-E. Jadi ada 2 satuannya, bisa Newton atau Din. Kemudian alat untuk mengukur gaya, ya, alatnya itu ada namanya adalah dinamometer atau ngaca pegas. Gaya dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Jelaskan dengan contoh. Untuk gaya yang sifatnya itu ada gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh itu jika gaya yang timbul karena adanya persentuhan benda secara langsung, ada kontak fisiknya. Contohnya gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh itu gaya yang terjadi antara 2 benda yang tidak bersentuhan. Ya, tidak ada kontak fisik. Contohnya ada gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet tanpa disentuhkan. Kemudian gaya gesek adalah salah satu gaya sentuh. Jelaskan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Ya, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak. Jadi belum bergerak itu ada gaya geseknya, karena gaya gesek itu kan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau dia tetap diam berarti benda itu tetap diam karena di situ ada gaya geseknya. Gaya gesek statis. Kalau kita dorong benda dan benda itu tidak bergerak, berarti gaya yang kita berikan itu kurang dari besarnya gaya gesek statis. Kemudian gaya gesek kinetis itu apa? Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak. Jadi kalau kita misalnya memberikan gaya yang sudah melebihi dari gaya gesek statis, maka benda itu akan mulai bergerak. Ya. Nah, di situ terjadi gaya gesek kinetis. Jadi saat benda bergerak. Kemudian soal berikutnya, jika kalian memiliki massa 50 kg, percepatan gravitasi di bumi adalah 10 meter per detik kuadrat, maka bagaimana beratmu saat di bumi? Apabila kalian pindah di bulan, nah, bagaimana massa dan beratmu? Coba dijelaskan. Jadi massa M 50 kg,
percepatan gravitasi di buminya 10 meter per detik kuadrat. Berapa beratmu saat di bumi? Berarti W saat di bumi. W saat di bumi, W sama dengan M kali G. Kayak berat itu W, M kali G, massa kali percepatan gravitasinya. Maka di sini 50 masanya dikali dengan percepatan gravitasinya 10. Jadi jawabannya 500 Newton beratnya. Oke, kemudian bagaimana massanya jika kita dipindah ke bulan? Maka untuk massa sifatnya itu dimanapun dia berada itu besarnya sama. Berbeda dengan gaya berat. Gaya berat itu kan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi gaya berat itu bisa berubah tergantung dari besarnya gaya gravitasi. W, berat saat berada di bulan akan berubah dan nilainya lebih kecil. Mengapa? Karena berat benda saat berada di bumi lebih kecil karena percepatan gravitasi bulan itu lebih kecil dari percepatan gravitasi bumi. Kalau untuk massanya tetap massa saat di bumi dengan massa saat di bulan itu tetap 50 kg. Yang berbeda adalah beratnya nanti akan berubah karena ada percepatan gravitasinya berbeda. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Resultan gaya terbesar ditunjukkan oleh gambar yang mana? Kita simak satu persatu. Gambar A. Itu ada gaya yang ke kanan 30 Newton, yang ke kiri 40 dan 20. Maka resultan gaya adalah berapa besarnya? Resultan gaya terbesarnya adalah kalau yang A itu berarti yang searah itu dijumlahkan, sedangkan yang berlawanan berarti mengurangi. Yang searah 40 dengan 20 berarti 40 ditambah 20 dikurangi 30. Berarti yang A jawabannya 30 Newton dengan arahnya ke kiri karena yang lebih besar ke kiri. Kemudian yang B yang ke kanan 20, ke kiri 40 dan 30. Berarti yang searah dijumlahkan dulu. 40 ditambah dengan 30 baru dikurangi dengan 20. Jadi jawabannya 50 Newton ke kiri karena yang lebih besar yang ke kiri. Berarti yang lebih besar mengurangi yang kecil. Selanjutnya yang C, resultan gayanya berapa? Yang ke kanan 30 dan 20 berarti kita jumlahkan. Kemudian yang ke kiri 40 berarti kita kurangi. 30 ditambah 20 dikurangi 40. Jadi jawabannya 10 ya, ini typo. Harusnya diganti, ini adalah 10 Newton ke arah kanan. Sedangkan yang D 30 Newton dan 30 Newton ke kanan dijumlah dikurangi 20 ke kiri. Jadi 60 dikurangi 20 jawabannya 40 Newton ke kanan. Jadi resultan gaya yang terbesarnya adalah yang B. Oke. Berikutnya, bagaimana keuntungan dan kerugian dari gaya gesek? Ternyata gaya gesek itu bisa memberikan keuntungan dan juga memberikan kerugian sama-sama ya. Ya, biar imbang. Oke, untuk yang keuntungannya, keuntungannya bagi kita apa? Kita lihat dulu yang untung. Nah, 1, benda-benda yang berada pada tempatnya. Benda-benda dapat berada pada tempatnya dan tidak berpindah tempat. Ya, kita taruh benda, dia nggak akan bergerak karena di situ sudah ada apa? Ada gaya gesek statisnya. Ya, meja tidak dapat mudah berpindah. Ya, oke. 2, tidak mudah tergelincir. Ya, kalau licin itu kan berarti gaya geseknya kecil sekali dan bisa terpleset. Tapi kalau adanya gaya gesek jadi tidak tergelincir saat berjalan di atas lantai, kita tidak terpleset. Yang ketiga, menimbulkan panas, yaitu dengan menggosokkan kedua tangan, gesekannya memberikan kehangatan di cuaca yang dingin. Kemudian yang keempat, memperlambat kecepatan, ya contohnya pengereman ya, adanya rem itu kan karena ada gaya gesekannya di roda itu, di ban rem. Kemudian membuat magnet, ya cara menggosok nanti 2 magnet besi dengan magnet digosokkan dengan
arah yang searah ya, searah, maka akan menjadi magnet si besinya karena digosokkan dengan magnet. Itu salah satu cara membuat magnet. Untuk cara-cara membuat magnet nanti akan dipelajari di kelas 9. Ada 3 cara. Oke, lanjut untuk kerugiannya. Nah, kerugiannya ada 1, benda saling bergesekan akan terkikis atau aus ya. Contohnya ban sepeda yang bergesekan dengan aspal ya, lama-lama akan tipis ya. Kemudian yang kedua, menghambat gerak benda. Bola yang menggelinding di lapangan pasti lama-lama akan berhenti ya, karena terhambat oleh gaya gesek antara bola dengan rumput. Yang ketiga, memboroskan energi. Contohnya, menggunakan sepeda dengan rantai yang sudah berkarat, maka akan lebih berat karena gesekannya lebih besar. Maka biar mengurangi kerugian biasanya diberi pelumas atau oli ya di bagian rantainya itu. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara meningkatkan gaya gesek? Di sini ada menggunakan sepatu ya saat bermain bola di lapangan tidak tergelincir. Kemudian membuat alur ban kendaraan ya, bannya dibuat alur-alur dan tonjolan pada permukaan sepatu bola. Permukaan dibuat kasar, memberi paku bergerigi pada sepatu pendaki gunung salju. Itu untuk memperbesar gaya gesek. Memberi magnesium pada tangan atlet angkat beban dan pemanjat tebing ya, itu namanya magnesium. Kemudian dapat memperlebar permukaan seperti pada parasut ya saat terjun payung, itu untuk mengurangi gaya gesek, meningkatkan gaya gesek. Kemudian menambah beban pada benda. Untuk cara menguranginya bisa dengan cara memberikan pelumas tadi, contoh di rantai. Kemudian permukaan benda dibuat lebih halus ya, memberi bedak pada papan karambol. Yang suka main karambol bisa dikasih bedak biar lancar itu jalannya. Kemudian memberi roda pada peralatan, bentuk aerodinamis seperti pada pesawat terbang, memberi bantalan peluru antara mesin dengan bodi mobil. Kemudian permukaan benda dibuat lebih licin dengan memberi sabun, memberi lubang pada spanduk supaya angin tidak mudah lewat. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Kenapa kok bisa kita bahas tentang faktor? Karena apa? Ada soal mengapa permukaan bumi semakin ke arah kutub maka makin besar gaya gravitasinya, dan makin ke arah khatulistiwa makin kecil gaya gravitasinya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Yang pertama dilihat dari derajat lintangnya. Ya, garis khatulistiwa lebih jauh dari pusat bumi daripada daerah kutub. Daerah khatulistiwa juga memiliki percepatan sentrifugal terbesar akibat rotasi bumi. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi besarnya gravitasi bumi adalah ketinggian atau kedalaman. Semakin tinggi, semakin rendah gaya gravitasinya. Oke, karena lebih jauh dari pusat bumi. Semakin ke dalam pusat bumi, gaya gravitasinya lebih lemah karena massa yang ada di atas kita akan menarik kita ke atas. Kemudian topografi dan geologi lokal. Jika bagian bumi yang dekat pengamat memiliki densitas lebih tinggi, maka akan menyebabkan gaya gravitasinya lebih besar terhadap pengamat. Gravitasi terendah itu ada di khatulistiwa dan yang tertinggi itu di Arktik. Berdasarkan pengukuran itu, percepatan gravitasi di khatulistiwa 9,7803 dan di permukaan Arktiknya 9,8 meter per detik kuadrat. Oke, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi, yaitu dilihat dari derajat lintangnya.